Halo guys, kembali lagi di channel Kuraiko. Akhirnya Patch Note 2.3 udah rilis, yang mana Patch Note ini datangnya agak telat ya. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop, karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Yang pertama tentang champion baru yaitu Riven dan Irelia, yang mana rilisnya itu adalah besok tanggal 3 Juni. Wah, ini lumayan cepet sih rilisnya ya. Nah, masalahnya kalau rilis tanggal 3 Juni, apakah di bulan ini masih bakal ada champion baru? Kalau nggak ada berarti selama bulan ini tuh kita cuma bakal bahas soal Riven Irelia gitu ya. Karena kalau misalnya untuk Lucian dan Senna itu kayaknya bulan depan sih. Ya masih sesuai sama janji developer lah ya, karena minimal itu 2 champion per bulan. Nah cuman kalau awal bulan gini ya gitu agak bosen dikit lah ya. Nah cuman untuk kalian supaya nggak salah beli, nggak ngabisin wildcard dan nggak ngabisin blue match, gue mau kasih tahu kalau seandainya championnya ini bisa didapetin secara gratis, tapi salah satu doang, dan itu melewati event. Event itu nanti bakal rilis berbarengan dengan championnya ini, cuman biasanya agak telat cuy. Biasanya kadang muncul itu jam 8, jam 9 ya gitu-gitulah. Kemudian fitur baru yaitu fitur close friend yang kemarin udah gue bahas ya. Dimana kalian bakal bisa nambahin 20 teman kalian buat jadi teman dekat. Bisa dijadiin sebagai perfect partner, the mic of family, inseparable allies, dan juga best buddies. Itu tergantung dari kalian. Yang tingkatan dari best friend ini bakal ada levelnya. Dimana ada level 1 yang bisa sharing champion, ada level 2, level 3, level 4, sampai level maksimal. Kemudian yang kedua, subscribe ke teman kalian. Dimana nantinya untuk 3 teman yang kalian subscribe itu kalau misalnya mereka online bakal ada notifnya cuy. Ini menurut gua kayak nggak terlalu penting sih ya. Kemudian mode ARAM bakal kembali, itu bisa dimainin mulai dari bulan Juni sampai bulan Juli. Nah cuman tanggal pastinya itu belum tahu cuy. Kemudian yang keempat, saat lagi draft pick di rank match, itu kalian bisa tukar posisi dengan teman kalian, supaya teman kalian mungkin bisa duluan ngepick gitu. Kemudian yang kelima ada buat ngecek koneksi, itu ada di tombol setting di bagian atas. Nah di sana kalian bisa ngecek apakah koneksi kalian bagus atau enggak. Dan yang keenam fitur buat dual koneksi 4G dan Wi-Fi. Nah ini gue nggak tahu nih kenapa di HP gue nggak ada ya. Apa karena di HP gue nggak ada kartu ya, jadi fiturnya dihilangin. Nah semoga aja di HP kalian ada ya. Pokoknya fiturnya itu buat bisa pakai 4G dan Wi-Fi berbarengan sih kayaknya ya. Ya pokoknya tujuannya itu buat mempercepat koneksi lah. Kemudian selanjutnya soal rune. Jadi ada rune baru, ada rune yang dihapus, ada rune yang dirubah, di nerf, di buff gitu ya. Nah cuman itu bakal gue bahas di video berikutnya khusus untuk rune. Kemudian soal skin. Jadi dalam bulan ini kita bakal kedatangan beberapa skin, yaitu Order of the Lotus Irelia, Arcade Riven, Arcade Kaisa, Arcade Sona, dan Battle Boss Ziggs. Kemudian soal aksesoris baru. Jadi di patch baru ini ada tambahan item, yaitu ada dari event dan juga ada dari Poro Coin. Yang seperti gue bilang tadi, event itu bisa dapat Irelia atau dapat Riven, itu tergantung dari kalian. Kemudian selanjutnya untuk penyesuaian champion, ada buff, nerf, dan juga adjustment. Waduh, ini ada banyak banget loh. Yang pertama, Akali. Nah, Akali ini di adjust, jadi ada di buff, ada juga yang di nerf. Yang pertama, HP dasar itu dikurangi dari 650 turun jadi 570. Kemudian HP per levelnya dinaikin dari 115 naik jadi 125. Tapi armornya dikurangi dari 35 turun ke 30. Kemudian untuk skill 1, penggunaan energinya di awal game itu dinaikin. Dari yang awalnya 95 naik jadi 130. Itu banyak banget loh. Nah tapi kalau misalnya skill 1 ini udah di level 4, penggunaan energinya lebih sedikit. Yang awal di 80 turun jadi 70. Kemudian skill 2. Nah skill 2 ini sekarang mekanismenya agak lebih bagus ya. Kan skill 2 ini ngeluarin asap ya. Nah kalau dulu itu cuman mulihin atau ngembaliin 80 energi. Nah sekarang itu nggak cuman nge-regen 80 energi doang, tapi bakal naikin maksimal energi kalian sebanyak 80. Bedanya apa bang? Nah yang baru ini bakal bagus banget cuy. Jadi kalau dulu, kalau misalnya lu pakai skill 2 di saat energi lagi full, itu bisa dibilang rugi. Karena tambahan energinya itu jadi kebuang sia-sia. Nah tapi sekarang di saat energi kalian full dan pakai skill 2, itu maksimal energi kalian jadi banyak. Jadi energi tambahan itu nggak kebuang sia-sia. Kalian bisa lihat aja tuh, bar energi itu jadi 3 kan. Oh ya, seingat gue dulu barnya ini nggak ada kan ya. Kemudian skill 3 ini kan bisa dipakai 2 kali ya. Nah untuk yang skill 3 yang pertama, itu damage-nya dikurangi. Dari yang awalnya 40 turun jadi 30. Dari 160 turun jadi 120. Ngurang damage-nya lumayan sih ya, karena jujur aja skill 3 itu damage-nya emang sakit banget cuy. Apalagi kalau misalnya pakai gunblade ya. Aduh. Kemudian scaling dari attack damage ini juga dikurangi dari 0,35 turun jadi 0,25. Dan scaling api ini juga dikurangi dari 0,5 turun jadi 0,3. Wah, ini pengurangan damage-nya lumayan sih. Nggak cuma damage dasarnya doang, tapi scalingnya juga dikurangin cuy. Dan skill 3 yang kedua kali, ini damage-nya malah dinaikin. Dari yang awalnya 40 naik jadi 70. Dari yang awalnya 160 naik jadi 220. Scaling attack damage-nya pun dinaikin dari 0,35 jadi 0,5. Dan scaling AP-nya juga dari 0,5 naik ke 0,8.
Jadi peningkatan damage di skill 3 yang kedua kali itu lumayan gede cuy. Dan yang terakhir ulti. Ulti kan juga bisa dipakai 2 kali ya. Nah sebelumnya ulti yang pertama itu damage-nya fisikal, sekarang dirubah jadi magic damage. Dan kemudian sekarang untuk ultinya itu bakal ada scaling AP yaitu 0,3. Dan untuk skill 4 yang kedua kali itu sekarang rasio AP-nya dikurangi dari 0,5 turun ke 0,4. Dan rasio AP maksimal itu juga dikurangi dari 1,5 turun ke 1,2. Damage yang sakit itu emang skill 4 yang kedua kali sih, makanya dikurangin ya. Emang gila sih damage-nya. Selanjutnya Blitzcrank. Nah ini sekarang dia di buff karena emang jarang banget kelihatan ya. Jadi sekarang pasifnya yang kalau misalnya darah kalian di bawah 35% itu kan bakal dapat shield ya. Nah sekarang cooldown shield itu dikurangi dari yang awalnya 80 turun jadi 50. Itu ngurangnya hampir setengah loh. Dan kemudian skill 2 yang nambahin movement speed itu cooldownnya dikurangi dari yang awalnya 15 turun jadi 12. Wah ini lumayan sih. Kemudian Camille ini sedikit di adjust. Jadi dulu ya kalau misalnya kalian pakai skill 3 dipencet doang itu dia bakal keluar coy. Jadi sekarang skill 3 itu dibikin jadi lebih jadi lebih pinter lah. Jadi bisa dibilang ada aim assist-nya. Dimana kalau misalnya skill 3 ini kalian pencet doang dan gak ada dinding di sekitar, itu dia gak bakal keluar coy. Kalau dulu dia bisa aja keluar gitu dan gak ada dindingnya. Dan kemudian kalau misalnya Camille ini kayak mengarah ke arah dinding dan skill 3 ini dipencet doang gak diarahin, itu dia bakal otomatis ke arah dinding. Jadi ya sesuai yang gue bilang tadi, auto aim coy. Selanjutnya Darius. Nah ini sekarang pasifnya di nerf, dimana kalau misalnya dia ngasih 5 stack musuh atau udah full stack, itu kan dia dapat tambahan attack damage ya. Nah tambahan attack damage itu yang dikurangin coy. Jadi kalau misalnya Darius ini masih level 1, tambahan attack damage itu yang dulunya 29 dikurangin jadi 22. Tapi di saat di level 15, tambahan attack damage-nya malah meningkat cuy. Yang awalnya 225 dinaikin jadi 226, naik 1. Tapi yang sebelum-sebelumnya itu di nerf cuy. Selanjutnya Diana, ini di nerf lagi loh. Yang kemarin cuma attack speed doang ya. Nah sekarang di nerf itu stat dasar, dimana HP itu dikurangi dari 610 turun jadi 570. Kemudian pasifnya yang hit ketiga itu kan bakal ngasih bonus damage ya. Nah itu scaling AP itu dikurangi dari 0,6 turun jadi 0,5. Dan ultinya juga di nerf, dimana damage minimal itu dikurangi dari yang awalnya 175 turun ke 150. Dan kalau di level 3 itu turun dari 275 turun ke 250. Dan damage maksimal itu juga dikurangi dari 350 turun ke 300. Dan di level 3 dari 550 turun jadi 500. Selanjutnya Fizz. Nah Fizz ini di buff karena developer itu bilang kalau seandainya mereka nggak ingin Fizz ini cuma di lane doang, mereka ingin Fizz ini juga bagus di jungle. Akhirnya pasif itu di buff, yang kalau misalnya nge-damage musuh kan bakal ada racun ya, ibaratnya kayak Liandry lah. Nah itu damage ke monster, itu damage-nya bakal dinaikin jadi 200%. Kemudian skill 3 penggunaan mananya dikurangi dari awal 95 ke 85, dari awalnya 110 turun ke 100. Cooldownnya juga dikurangi sedikit 0,5 detik doang, dan damage di awal gamenya juga dinaikin dari 70 ke 85, dan untuk di level 4 itu sama-sama 280. Jadi ini jelas banget ya buat ngebantu si Fizz ini lebih gampang buat ngejungle cuy. Jadi kalau misalnya kedepannya kalian lihat Fizz jungle itu bukan nge-troll ya. Selanjutnya Garen. Nah akhirnya dia di nerf cuy. Garen ini bisa dibilang champion yang kalau misalnya lu lagi lost streak pakai Garen itu biasanya menang cuy. Jadi stat dasarnya dikurangi, dimana pertambahan HP itu dikurangi dari 135 ke 125. Dan pertambahan armornya dikurangi dari 6,4 turun ke 5,8. Dan cooldown ulti itu juga dinaikin, yang awalnya itu 65 naik ke 80 detik. Dan yang kalau level 3 itu dari 55 naik ke 60 detik. Gue nggak tahu sih ini bakal pengaruh gede banget atau enggak ya. Selanjutnya Gragas, dimana skill 2 nya itu di nerf. Kan skill 2 nya itu kalau misalkan pakai selama 2,5 detik kan jadi ada damage reduction ya. Jadi ada pengurangan damage dari musuh lah. Nah itu pengurangan damage itu sekarang dibikin nggak terlalu gede lagi. Yang awalnya 19% turun jadi 17%. Jadi damage yang masuk ke Gragas itu jadi lebih gede lah. Dan kemudian damage dari skill 2 itu juga dikurangi. Yang awalnya 8% dari max HP musuh turun jadi 7%. Selanjutnya Kennen, yang setelah dia di nerf kemarin itu jadi jarang banget kelihatan loh. Padahal dulu tuh laku banget ya. Jadi sekarang untuk skill 1 itu damage dinaikin dari 65 ke 75, dan dari 230 naik ke 240. Dan kemudian skill 2 itu cooldownnya dikurangi untuk di awal game. Dari 15 turun jadi 12, tapi kalau udah di level 4 itu sama-sama 6 detik. Kemudian Kha'Zix. Nah ini champion yang sebenarnya bagus banget, cuman kalau misalnya musuh ngerti main jadi susah banget dipakai gitu. Jadi kalau misalnya kalian main Kha'Zix, kalau misalnya musuh numpuk itu kan susah banget buat nyari isolasi ya. Nah makanya di sini radius isolasinya itu dikurangin supaya lebih gampang lah. Soalnya Kha'Zix lumayan susah sih kalau misalnya musuh ngerti main ya. Kalau misalnya di antara kalian mungkin ada yang nggak ngerti cara ngelawan Kha'Zix, jadi intinya kalau misalnya kalian ngelawan Kha'Zix, usahain nggak sendirian. Jadi Kha'Zix ini damage-nya nggak bakal terlalu gede cuy.
Selanjutnya Pantheon, ini di buff loh. Padahal menurut gue Pantheon udah bagus cuy, sekarang di buff. Jadi sekarang untuk skill ulti itu ada pasif baru dimana dia punya armor penetration, yang kalau bisa di level 1 itu 10% dan di level 3 20%. Aduh, ini jadi pasif loh. Pantheon ini udah bagus, skill 1 kadang bikin jantungan damage-nya. Dan sekarang ada armor penetration loh. Jadi skill 1 damage-nya bakal lebih gede lagi cuy. Selanjutnya Rakan, ini champion support yang sering banget gue pakai, di buff cuy. Aduh, mantep sekali ya. Jadi sekarang stat dasarnya dinaikin, dimana magic resistance atau magic defense itu dinaikin dari 30 ke 34. Kemudian magic resist per levelnya juga dinaikin dari 0,8 naik ke 1,2. Dan kalau misalnya di level 15, total magic defense itu nanti bakal 50,8 cuy. Yang sebelumnya itu cuma 41,2. Jadi ya lumayan lah ya, jadi punya magic defense yang lebih gede gitu. Dan kemudian pasifnya yang dapat shield itu cooldownnya dikurangi. Yang kalau misalnya di level 15 cooldown itu sebelumnya 17,6%, sekarang dikurangi jadi 14,8. Ya walaupun nggak terlalu besar menurut gue, ya boleh lah. Padahal menurut gue udah bagus loh Rakan. Sekarang jadi makin bagus lagi. Selanjutnya Rammus di nerf. Ini udah jarang kelihatan. Kalau misalnya temen ngepick itu bau-bau kalah dan dia di nerf cuy. Tapi ini sebenarnya nggak sepenuhnya di nerf sih. Jadi untuk stat dasar armor per level itu emang dikurangi dari 5,1 turun ke 4,7. Dan kalau misalnya di level 15 itu armornya itu dari 117 turun jadi 111. Ya nggak terlalu gede lah ya perubahannya. Nah tapi kalau misalnya untuk skill 2 ini di early game-nya di buff, tapi di late game itu di nerf. Jadi kalau misalnya kalian pakai skill 2 itu kan basic attack kalian damage-nya bakal naik ya. Nah untuk di early game damage basic attack itu jadi naik cuy. Yang awalnya 5 naik ke 8. Tapi kalau di level 2 itu sama aja 10-10. Dan kalau misalnya di level 4 ini damage-nya malah ngurang dari 20 jadi 14. Jadi tujuan developernya itu sebenarnya untuk mempercepat Rammus ini nge-clear jungle di awal game. Karena emang sekarang itu kan lemot banget ya. Rammus ini sebenarnya bagus, cuman ya itu nge-clear jungle itu lama banget cuy. Tapi kalau misalnya udah jadi, aduh mantep sih, ini tebel banget cuy. Kemudian Renekton, ini juga sama kayak Rammus, dimana kalau misalnya teman ngepick itu kayak bau-bau kalah gitu loh. Nah makanya sekarang dia di buff. Yang pertama stat dasar, itu attack damage-nya dinaikin dari 64 naik ke 70. Dan kemudian untuk skill 1 ini juga benar-benar dinaikin. Yang pertama healnya dinaikin, yang awalnya 4 per unit terus dinaikin jadi 6. Dan kalau misal di level 4 itu yang awalnya heal itu 10 per unit, sekarang dinaikin jadi 15. Kalau misalnya kena 2 unit ya berarti healnya 30. Kemudian damage dasarnya juga dinaikin, dan scaling AD-nya juga dinaikin dari 80% naik ke 90%. Wah, heal naik, damage juga naik. Dan kemudian kalau skill 1 yang ke enhance itu damage-nya juga dinaikin lagi. Dan scaling AD-nya juga dinaikin dari 120% naik ke 135%. Dan secara nggak langsung skill 1 saat lagi ke enhance itu healnya juga jadi lebih gede cuy. Selanjutnya Twisted Fate, ini di buff lagi loh. Waduh, padahal kartunya sakit banget loh. Jadi sekarang untuk skill 3 TF ini ada pasif tambahan, dimana dia punya tambahan attack speed, yaitu di level 1 15% dan di level 4 itu 30%. Wah ini lumayan sih buat dapet tambahan attack speed ya. Nah tapi untuk tambahan attack speed di saat pakai skill 3 itu dikurangin cuy. Yang awalnya 55 turun jadi 40, dan yang awalnya 100% itu dikurangi jadi 70%. Ya lumayan sih ya, kita nggak pakai skill 3 tapi tetap dapat attack speed karena itu pasif. Selanjutnya Wukong. Nah Wukong ini sekarang kan kepake itu selalu di jungle ya. Nah developer itu pengen Wukong ini juga bisa di lane, entah itu di mid mungkin ataupun di baron lane. Yang pertama skill 1 cooldown untuk late game-nya dinaikin dari yang awalnya 5 naik ke 6,5. Nah tapi sekarang ada efek baru, dimana skill 1-nya ini bakal ngasih heal sebesar 10% dari bonus HP. Dan kemudian basic attack Wukong dan juga bayangannya itu bakal ngurangin cooldown skill 1 sebesar 0,5 detik. Dari pengurangan cooldown ini kelihatan kalau misalnya Wukong ini diusahain supaya lebih sustain atau lebih bisa fight gitu di lane. Nah tapi skill 2 itu cooldown dinaikin cuy, yang awalnya 16 naik ke 18. Tapi kalau di late game yang awalnya cooldown 10 detik naik ke 15 detik. Wah naiknya 5 detik loh, itu lumayan cuy. Selanjutnya Shinzo. Nah katanya skill Shinzo ini agak terlalu usang gitu. Yang pertama stat dasar, attack damage-nya dikurangi dari awalnya 64 turun jadi 58. Kemudian heal dari pasif untuk di early game-nya dikurangi dari yang awalnya 9,6 turun ke 6,8. Tapi kalau misalnya di late game itu sama-sama 60. Damage skill 1 juga dikurangi dari awalnya 25 turun ke 20, dan dari awalnya 40 turun ke 35. Kemudian skill 2 ini kan nyerang ke depan ya. Nah sekarang ada efek tambahan, dimana musuh yang di belakang Shinzo itu juga kena damage cuy. Dan jangkauan dari skill 2 itu juga dibikin lebih jauh, dari yang awalnya 6 naik jadi 8. Dan cooldown di late game-nya dikurangi, yang awalnya 9 detik turun jadi 7,5 detik. Nah tapi scaling attack damage untuk yang serangan jauh itu dikurangi dari yang awalnya 0,8 turun jadi 0,7.
Kemudian untuk skill 2 itu sekarang ada efek tambahan, dimana skill 2 ini kan ngasih tanda di atas kepala musuh ya. Nah itu bakal ngasih efek true sight, dimana dia bakal bisa ngelihat musuh yang ada di dalam semak. Kalau misalnya di semak itu kena 2 musuh, maka yang kelihatan itu adalah musuh yang paling jauh. Dan kemudian damage skill 2 ke minion itu dikurangi 50%. Nah kemudian skill 3, nah skill 3 ini di buff jadi, wah ini jadi bagus cuy. Jadi kan skill 3 ini kalau nggak salah dulu kan di nerf ya, jaraknya jadi semakin lebih dekat gitu. Nah sekarang kalau misalnya musuh punya tanda di atas kepala, itu jarak skill 3 bakal lebih jauh cuy. Yang awalnya 5,5 jadi 8,5. Nah ini jarak skill 3 kalau misalnya musuh nggak punya tanda, lumayan deket ya. Dan ini kalau misalnya musuh punya tanda, tuh jauh banget loh. Dan scaling AP-nya juga dinaikin, dari awalnya 60% naik ke 80%. Jadi damage-nya bakal lebih gede cuy. Kemudian ulti, ini damage untuk late game-nya dikurangi, dari awalnya 275 turun ke 225. Nah tapi sekarang ultinya ini bakal scaling dari AP, yaitu 80% AP. Dan kemudian durasi dari skill ulti ini bakal dinaikin, dari awalnya 3 detik naik jadi 5 detik. Wah ini bagus sih. Kemudian dulu kalau misalnya kita pakai basic attack dan juga pakai spell, itu kan bakal memperlama durasi dari ulti ya. Nah sekarang efek itu dihilangin. Jadi sekarang durasi ulti itu dibikin mentok aja di 5 detik. Dan yang terakhir untuk perubahan champion yaitu Ziggs, dimana damage pasif untuk ke tower itu dikurangi, dari awalnya 200% turun jadi 150%. Buat yang nggak tahu pasif itu yang mana, pasif itu yang bom gede itu loh. Jadi kalau misalnya bar di bawah HP itu udah mentok, dia kan bakal ngelempar kayak bom yang lebih gede ya. Nah damage ke tower itu dikurangi. Kemudian selanjutnya ada beberapa perubahan di Aram. Nah cuman kayaknya nggak perlu gue bahas sih. Selanjutnya item. Nah jadi ada beberapa item yang di buff dan juga di nerf. Yang pertama Black Cleaver. Black Cleaver ini sekarang attack damage itu dinaikin, dari awal 30 naik jadi 35. Dan kemudian pengurangan armor per stack itu sekarang dinaikin, dari yang awalnya 4% sekarang jadi 5%. Jadi kalau misalnya gua nge-basic attack sekali, itu armor musuh bakal berkurang 5% cuy. Nah tapi sekarang maksimal stacknya itu turun cuy. Dulu itu 6, sekarang jadi 5. Jadi total kalau misalnya dulu pengurang armornya 24%, sekarang jadi 25%. Walaupun cuma naik 1% doang, tapi dengan basic attack sekali aja langsung ngurangi 5%, itu bagus banget cuy. Selanjutnya Deathman Plate, ini kata developernya terlalu bagus, akhirnya HP itu dikurangi, dari awal 300 turun jadi 225. Kemudian Dustblade, ini adalah item assassin yang harusnya penting banget buat para assassin, tapi malah jarang dibeli ya. Assassin malah lebih milih Yomu gitu. Nah makanya attack damage-nya dinaikin, dari 50 naik ke 55. Kemudian item Maw, ini adalah item physical yang sekaligus buat nge-counter magic damage. Nah sekarang harganya diturunin, dari awalnya 3200 turun jadi 3000. Dan magic defense-nya dinaikin, dari 35 naik ke 45. Ini sebenarnya item yang bagus banget gitu, cuman magic defense itu terlalu kecil ya sebelumnya. Dan yang terakhir Trinity. Nah attack speed-nya dikurangi, dari 40% turun jadi 30%. Kemudian ada beberapa perubahan di dalam game. Yang pertama di scoreboard, sekarang kalian bisa ngelihat bounty dari champion. Contohnya di sini kalian bisa lihat ada kantong uang gitu, ada tulisan goldnya berapa. Nah itu adalah bounty dari champion. Bang, bounty itu apa bang? Nah bounty itu adalah sistem kayak sistem shutdown lah. Jadi kalau misalnya ada player yang ngekillnya itu banyak banget ataupun di lane mendominasi, itu dia bakal dapat tulisan bounty coy. Fungsinya apa bang? Apakah dia dapat bonus gold? Bukan. Jadi fungsinya adalah kalau misalnya kalian ngekill champion yang punya tanda bounty atau punya bonus gold kayak gitu, maka yang ngekill itu bakal dapat gold senilai dari bounty-nya itu berapa cuy. Kalau misalnya bounty itu 500, maka dia bakal dapat bonus gold 500. Nah gold dari bounty inilah yang biasanya direbutin. Player-player carry itu biasanya bakal berusaha buat nge-kill champion yang punya bounty. Rela ngebuang semua skill, rela ngebuang spell buat dapetin bounty-nya. Karena gold dari bounty inilah salah satu cara buat ngebalikin game atau buat nge-comeback. Kemudian yang kedua, cooldown dari item teman itu bakal bisa dilihat di scoreboard. Yang ketiga, sekarang di rank match, scoreboard itu bakal diurutin secara otomatis. Yang paling atas itu adalah di Baron Lane, di bawahnya atau nomor 2 itu adalah jungle, nomor 3 mid lane, nomor 4 itu ADC, dan nomor 5 itu support. Itu bakal diurutin otomatis. Kemudian pas lagi di rank, itu sekarang petunjuk lane-nya bakal lebih jelas. Kemudian yang kelima, kalau misalnya ada temen yang DC, itu bakal dikasih tahu di chat di sebelah kiri coy. Yang keenam, kalau misalnya kalian buka settingan, misalnya settingan audio, terus settingannya kalian close, nanti pas kalian klik settingan lagi, dia bakal langsung pindah ke settingan audio. Ya ini lumayan membantu lah. Yang ketujuh, kalau misalnya kalian pakai settingan yang nge-cancel tombol itu pakai yang alternatif, nah sekarang jarak buat nge-cancel itu dinaikin cuy, atau dibikin lebih jauh sebesar 20%. Jadi kalau misalnya kegesek sedikit itu nggak bakal langsung cancel, jadi lebih jauh lah buat cancelnya. Kemudian untuk HP kentang, kalau misalnya ngebuka game itu kan ada videonya ya, yang suka nge-stuck biasanya ya. Nah itu sekarang untuk beberapa HP jadi lebih licin lah.
Kemudian menyederhanakan aset-aset yang dimuat atau yang dibuka, sehingga penggunaan RAM-nya itu jadi lebih sedikit coy, dan juga lebih efisien. Dan ini juga bikin loading dalam game itu jadi lebih cepat coy. Dan juga ada pengoptimalan untuk HP dengan spek rendah. Kemudian untuk icon event di sebelah kiri itu dibikin jadi lebih jelas, dan ini jadi kayak gede banget cuy. Hampir segede Avatar loh. Terus selanjutnya untuk open party, di sana kalian bakal bisa nambahin tag yang sebelumnya itu harusnya bisa dikasih nama, terus dihapus dan sekarang dibalikin lagi buat nambahin fitur tag. Kemudian selanjutnya untuk recall dan bauble, gue yakin kalian udah punya banyak banget ya, apalagi kalau misalnya recall itu ada yang beli. Nah, menariknya sekarang kalian bisa pakai recall itu secara acak ataupun bauble secara acak. Caranya adalah dengan ngaktifin tombol kayak panah di sebelah kiri atas, kemudian kalian tinggal pakai recall mana aja yang bakal dipilih secara random. Misalnya pilih 2 recall atau 3 recall lah. Nah, nanti kalau misalnya kalian main game itu dia bakal milih acak salah satu dari recall tersebut. Jadi recallnya nggak ngebosenin lah. Bukan berarti dalam satu game recallnya beda-beda ya, tapi di tiap game itu bakal berbeda-beda gitu. Dan yang terakhir, kalau misalnya tower kita diserang, itu notifnya nggak terlalu sering, jadi nggak terlalu berisik lah. Oke, itu aja soal pembahasan patch 2.3. Kalau misalnya untuk Crown itu bakal gua upload di video selanjutnya. Semoga bisa gua upload hari ini lah ya. Sekian dulu dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.